Selanjutnya, sebelum melaksanakan pembelajaran jarak jauh, guru Aben terlebih dahulu berkomunikasi dengan orang tua murid. Di beberapa kesempatan, guru Aben menjelaskan mengenai tujuan dan proses pembelajaran jarak jauh lewat video tutorial dan infografis kepada orang tua murid. Apa yang dilakukan guru Aben ini tergolong dalam cara 5M, yaitu memahami konsep. Pembelajaran yang berfokus pada pendidikan kecakapan hidup adalah salah satu prinsip pembelajaran jarak jauh. Anda dapat menerapkan prinsip tersebut dengan memberikan aktivitas pembelajaran materi penjumlahan dan pengurangan dengan melakukan transaksi membeli dan menjual barang. Guru Iren adalah seorang guru kelas 3. Di awal tahun ajaran baru, Guru Iren memulai kelas meminta siswa bercerita dengan menjawab 3 pertanyaan. Berikut ini adalah pertanyaan yang Guru Iren berikan. 1. Bagaimana kabar kamu hari ini? 2. Apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar di rumah dalam 3 bulan terakhir kemarin? 3. Kegiatan atau tugas apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan yang kamu dapatkan kemarin? Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa yang sedang dilakukan Guru Iren merupakan langkah-langkah asesmen awal pada tahap pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif awal. Mengukur penguasaan dan penerapan hasil belajar oleh peserta didik terkait capaian kurikulum merupakan kategori asesmen terhadap belajar. Seorang guru akan melakukan asesmen diagnosis sebelum mengajar materi baru. Pada tahap persiapan, guru tersebut menyusun 10 soal sederhana. Bagaimanakah pemilihan soal yang sebaiknya dilakukan? Jawabannya adalah 8 soal dari materi prasyarat dasar dan 2 soal pada materi yang akan dipelajari. Apa tujuan dilakukannya asesmen diagnosis? Yaitu untuk mengidentifikasi kemampuan dasar peserta didik dalam topik sebuah mata pelajaran. 4 kemampuan yang menandai penguasaan kompetensi pada siswa adalah yaitu menalar, siap hidup, kemandirian, dan ujian bermakna. Asesmen untuk belajar dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang digunakan pendidik dan peserta didik menentukan tujuan dan tahap belajar. Melakukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik termasuk dalam cara 5M. Memanusiakan hubungan. Hasil asesmen diagnosis yang dilakukan Guru Roni menunjukkan bahwa peserta didiknya merasa bosan belajar dari rumah. Mengetahui hal tersebut, Guru Roni mendiskusikan dengan orang tua dan peserta didiknya untuk mencari solusi. Berdasarkan pernyataan di atas, cara 5M yang dilakukan Guru Roni adalah membangun keberlanjutan. Setelah melakukan asesmen diagnosis kognitif awal, Isma, seorang siswa kelas 5, memiliki hasil asesmen dengan nilai 1 semester di bawah rata-rata kelas. Dari pernyataan tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan guru kelas 5 adalah mengelompokkan siswa dengan nilai di bawah rata-rata kelas untuk mendapatkan pelajaran tambahan. Perhatikanlah daftar di bawah ini. Memberikan komentar atau masukan dari tugas yang dikerjakan peserta didik. Membuat instruksi tugas yang mudah dipahami orang tua dan peserta didik. Memperbanyak asesmen formatif untuk membantu peserta didik memahami materi pelajaran. Tergolong dalam cara 5
Manakah pernyataan-pernyataan di atas? Jawabannya adalah membangun keberlanjutan. Manakah di antara pengalaman belajar berikut yang lebih efektif dan memberi informasi lebih banyak untuk peserta didik? Jawabannya, melakukan simulasi. Selama pembelajaran jarak jauh, Guru Dinda menerima banyak keluhan dari orang tua yang mengalami kesulitan mendampingi anak belajar. Selain itu, setiap kelas daring, Guru Dinda merasa bahwa peserta didiknya bosan dan kesulitan memahami materi. Permasalahan tersebut dapat dihindari jika Guru Dinda melakukan asesmen diagnosis awal. Ketika pembelajaran jarak jauh mulai diterapkan, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah mengumpulkan informasi mengenai kesiapan orang tua dan peserta didik. Saat melakukan pembelajaran dari rumah, seorang anak mulai merasa bosan untuk melanjutkan belajar sementara LKS yang harus ia kerjakan cukup banyak. Apa yang sebaiknya dilakukan? Memanfaatkan hal-hal yang menjadi minat anak untuk dijadikan konten belajar. Mengumpulkan tugas pembelajaran melalui email, Google Drive, atau mengirimkan melalui aplikasi WhatsApp merupakan jenis aktivitas pembelajaran daring asinkron. Guru Tia telah melakukan asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif awal. Adit, seorang siswanya, memiliki nilai tinggi pada asesmen diagnosis kognitif. Namun, pada asesmen diagnosis non-kognitif, Adit mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai kegiatan pembelajaran jarak jauh yang gurunya berikan. Dari cerita di atas, tindak lanjut yang dapat Guru Tia lakukan adalah berdiskusi dengan Adit dan orang tuanya terkait kendala yang dihadapi Adit. Kurikulum dalam kondisi khusus merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Dari pilihan berikut ini, manakah siklus asesmen di awal pembelajaran yang tepat? Jawabannya, asesmen non-kognitif, asesmen kognitif, dan tindak lanjut dan evaluasi. Selain memanusiakan hubungan, melibatkan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui cara memilih tantangan. Dari pilihan di bawah ini, manakah cara memilih tantangan yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang tua? Menyusun jadwal belajar bersama anak. Guru Tini akan mengajarkan pembelajaran matematika mengenai bangun ruang. Guru Tini menyiapkan sebuah kubus, kawat, dan penggaris dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Dari ilustrasi tersebut, manakah yang termasuk media belajar? Jawabannya adalah kubus dan kawat yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran. Guru Joni mengajar di kelas 1 SD. Di awal pertemuan, Guru Joni menanyakan perasaan dan keadaan siswanya. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Guru Joni sedang melakukan tahap pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif awal. Dalam melakukan persiapan asesmen diagnosis non-kognitif awal, Anda dapat memberikan pertanyaan kunci seperti, apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar dari rumah? Guru Prima akan mengajar materi listrik untuk kelas 6 sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam tabel di atas. Sebelumnya, Guru Prima melakukan asesmen diagnosis dan mendapatkan informasi bahwa ada orang tua murid yang bekerja di perusahaan listrik negara atau PLN dan memiliki waktu luang. Dari informasi tersebut, manakah aktivitas pembelajaran yang cocok diterapkan Guru Prima? Jawabannya, membuat acara talk show bersama orang tua murid yang bekerja di PLN. Tujuan dari asesmen diagnosis di awal pembelajaran adalah memonitor perkembangan non-kognitif dan kognitif siswa untuk memenuhi target capaian belajar. Asesmen diagnosis berkala merupakan asesmen formatif berdasarkan tujuan dan prinsipnya. Hal ini terkait dengan
Pemeriksaan kemampuan belajar peserta didik untuk membantu proses belajar. Tabel di atas merupakan KI dan KD kelas 3 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah menentukan tujuan kompetensi yang menggabungkan pengetahuan dan keterampilan pada KD 3 dan 4, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Menetapkan indikator yang mengukur capaian kompetensi siswa. Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kondisi murid meski tidak selalu bisa bertatap muka antara guru dan murid. Definisi dari pengetahuan konten adalah pengetahuan mengenai mata pelajaran yang akan dipelajari. Ya, sekian.